Setelah menghabiskan malam panjang dengan saling melepas rindu, Felix dan Revina sama-sama turun untuk sarapan. Alangkah terkejutnya mereka berdua ketika melihat Mary sudah duduk di meja makan menunggu kedatangan anak dan menantunya. "Mommy," kata Revina dan Felix bersamaan. "Selamat pagi," sapa Mary pada keduanya dengan senyum bahagia. "Pagi juga, Mom," hanya Felix yang membalas. Sedangkan Revina masih terkejut dengan kehadiran ibu mertuanya yang tiba-tiba. "Kapan Mommy pulang?" tanya Revina akhirnya untuk menjawab rasa terkejutnya. "Mommy tiba tadi malam, sayang." Mary langsung pulang ketika mendapat kabar jika Felix kembali ke Jakarta. "Mom, aku akan membawa Revina pulang bersamaku besok." Felix mengutarakan niatnya sebelum memulai sarapan. "Kalau keinginan Mommy, Mommy tidak akan mengizinkan kau membawa Revina." Mary menjeda ucapannya melihat wajah Revina yang tertunduk sendu. "Tapi itu terserah kepada Revina. Bagaimana sayang?" Bagaimanapun Mary mengerti jika Revina membutuhkan Felix di sampingnya untuk menemaninya di masa-masa kehamilan seperti ini. Perlahan Revina mengangguk tanda ia memang ingin ikut bersama dengan suaminya. Felix tersenyum penuh kemenangan kepada mominya. Kini tidak ada alasan lagi bagi momi Mary untuk menahan Revina. Mary menghela napas pasrah. "Baiklah jika itu sudah keputusanmu. Momi harap kau baik-baik saja di sana." Mary memegang tangan menantunya sambil tersenyum. Sore harinya, Revina sedang beristirahat di kamarnya. Ia tersenyum melihat pesan yang dikirim oleh Sonia. Istri dari pamannya itu mengucapkan terima kasih kepada Revina karena telah membantunya untuk memperbaiki hubungannya dengan sang suami. Sonia juga mengatakan jika sebentar lagi mereka akan berangkat untuk pergi berbulan madu di Paris. Karena begitu asik berbalas pesan, Revina tidak sadar jika Felix masuk ke dalam kamar. "Astaga, Felix!" Revina mengusap dadanya terkejut saat melihat Felix berdiri di belakangnya. "Sejak kapan kau di sini?" Revina benar-benar tidak sadar Felix masuk ke dalam kamar dan berjalan mendekat ke arahnya. "Aku dari tadi berdiri di belakangmu. Dari sejak kau berkirim pesan dengan Sonia." Felix naik ke atas tempat tidur dan berbaring di samping Revina yang masih duduk. "Jadi kau membaca pesan yang aku kirimkan pada Sonia?" "Iya, hanya sedikit," jawab Felix santai. "Felix, itu perbuatan yang tidak sopan," marah Revina. "SSTT, kau tidak boleh marah-marah, nanti dia akan jadi seorang yang pemarah." Felix membawa Revina berbaring dalam pelukannya dan mengusap perut Revina yang semakin membesar. Kau selalu menggunakan bayi ini sebagai alasan." Felix terkekeh mendengar perkataan Revina yang sudah mengetahui jika Felix akan selalu menggunakan bayi dalam kandungannya sebagai alasan. "Kau sudah sangat mengenalku, sayang." Menu Felix mengambil ponsel di tangan Revina dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. "Sudah, jangan mengganggu Sonia lagi. Biarkan mereka memadu kasih sepuasnya. Sekarang kita istirahat karena besok pagi kita akan berangkat kembali ke London." Revina mengangguk dan menurut perkataan Felix, tapi saat Revina baru saja ingin memejamkan matanya, ia merasakan tangan Felix menelusup masuk ke dalam piyama tidurnya. Refleks saja Revina menepis tangan Felix. "Katanya ingin istirahat, mengapa menggangguku?" kata Revina kesal. "Sekali saja, sayang. Please." Felix memohon kepada Revina dengan wajah memelas dan tentu saja Revina tidak bisa menolaknya. "Terima kasih sayang." Felix segera merubah posisinya setelah melihat Revina mengangguk. Keesokan harinya Felix dan Revina langsung ke bandara setelah pulang dari rumah sakit. Felix harus memastikan keadaan kandungan Revina baik-baik saja sebelum mereka melakukan perjalanan jauh. Ia tidak ingin terjadi sesuatu kepada istri dan calon anaknya. Setelah terbang selama belasan jam, akhirnya Felix dan Revina tiba di London dan mereka langsung menuju ke rumah karena saat ini sudah pukul 10 malam waktu setempat. Felix mengantarkan Revina ke kamar untuk beristirahat. Felix keluar dari kamar setelah Revina tertidur pulas. Ia berjalan masuk ke dalam ruangan kerjanya untuk memeriksa pekerja yang kembali menumpuk karena beberapa hari ia tinggalkan. Semakin hari pekerjaan Felix semakin banyak. Perusahaan kembali berkembang di bawah pimpinannya. Sementara itu di kota Paris, Prancis, sepasang suami istri sedang memadu kasih sepanjang hari, sejak mereka check-in di hotel tadi pagi. "Cukup, aku sudah lapar." Sonia menahan tubuh Abraham yang mulai bergerak merangkak naik ingin mengukung tubuhnya kembali. "Oh, pukul berapa sekarang? Apa sudah waktunya makan malam?" "Ya, ampun, ini bahkan sudah hampir tengah malam." Sonia memutar matanya kesal. Abraham benar-benar sudah lupa waktu karena begitu larut menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. "Apa? Maaf,
Sayang, Abraham membantu Sonia untuk bangun. Mengapa kau tidak mengingatkanku? Sonia ingin menyahut perkataan Abraham. Maaf sudah membuatmu kesakitan. Mandilah, aku akan memesan makanannya dulu. Sonia yang sudah tidak punya tenaga lagi hanya mengangguk patuh. 2 minggu berlalu, Abraham dan Sonia pulang dari Paris dan langsung menuju ke London untuk mengunjungi kedua orang tua Sonia dan juga Revina. Kedatangan Abraham dan Sonia yang tiba-tiba membuat Yuli terkejut. Sonia mengapa tidak memberi kabar jika ingin datang kemari? Yuli memeluk putrinya erat. Ini kali pertama pertemuan mereka setelah Sonia menikah 3 bulan yang lalu. Aku juga tidak tahu dia akan membawaku ke sini. Ma, Sonia melirik Abraham yang berdiri di sampingnya. Sonia, apa kau sakit? Mengapa wajahmu lesu sekali? Yuli mengamati wajah putrinya yang terlihat agak pucat dan layu. Abraham berdehem. Tenggorokannya tiba-tiba terasa kering mendengar pertanyaan ibu mertuanya. Abraham merasa tidak enak karena ia tahu dialah yang telah membuat Sonia jadi seperti itu akibat kurang tidur. Oh, ya, Sonia, ambilkan air untuk suamimu dan antar ke kamar. Abraham pasti capek setelah naik pesawat, perintah Yuli agar Sonia melayani pria yang sudah menjadi suaminya. Ayo, aku antar ke kamar. Sonia menarik tangan Abraham. Abraham mengangguk memberi hormat kepada ibu mertuanya. Kami permisi ke kamar dulu. Ma, kata Abraham dengan canggung sebelum berjalan meninggalkan ibu mertuanya sendirian di ruang tengah. Setibanya di kamar, Sonia melihat tampilan wajahnya di cermin. Ia mengamati setiap inci wajahnya, tidak ada yang berubah, tapi mengapa mamanya mengatakan ia seperti orang sakit. Abraham berjalan menghampiri Sonia dan memeluk wanita itu dari belakang sebelum ia memutar tubuh Sonia untuk menghadap ke arahnya. Maafkan aku yang sudah membuatmu kelelahan dan kurang tidur. Abraham mengelus wajah Sonia dengan punggung tangannya. Sekarang kau istirahatlah, aku janji tidak akan mengganggu tidur siangmu kali ini. Abraham mengecup kening Sonia dan menuntun istrinya ke tempat tidur. Abraham benar-benar menepati janjinya, ia tidak mengganggu tidur Sonia, sehingga sore hari wanita itu baru terbangun. Sonia mendapati Abraham tidak ada di kamar. Ia melihat waktu sekarang sudah hampir pukul 6 sore. Itu artinya sudah 6 jam ia tidur. Sonia meregangkan otot-ototnya. Inilah tidur ternyamannya selama 2 minggu terakhir. Sonia lantas menuju kamar mandi untuk menyegarkan tubuhnya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Sonia terlihat lebih cantik dan segar. Ia pun keluar kamar untuk mencari Abraham. Setelah bertanya pada pelayan, Sonia berjalan menuju taman belakang untuk melihat Abraham yang sedang duduk bersama kedua orang tuanya. Dari jauh Sonia melihat keakraban Abraham dan papanya. Sonia pikir Abraham tidak akan bisa bergaul dengan keluarganya, mengingat sikap dingin dan arogan yang selalu diperlihatkan oleh pria itu. Sementara itu Yuli sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri setelah mendengar cerita dari menantunya itu yang ternyata baru saja pulang dari Paris setelah 2 minggu berada di negeri yang terkenal dengan Menara Eiffel tersebut. Pantas saja putrinya itu terlihat sangat lesu dan lelah, ternyata mereka habis berbulan madu. Ma, Pa, Sonia menyapa kedua orang tuanya. Abraham segera menoleh melihat kedatangan wanita yang ia cintai. Pria itu selalu berdesir ketika melihat istrinya, apalagi melihat Sonia yang baru saja selesai mandi dengan rambut yang setengah basah. Keesokan harinya, Abraham dan Sonia berniat untuk mengunjungi Revina. Sayangnya Revina tidak ada di rumah. Hari ini Felix sengaja mengajak istrinya untuk datang ke perusahaan agar Revina tidak merasa bosan tinggal di rumah. Revina yang sedang asik memainkan ponselnya sembari menemani Felix bekerja begitu bahagia dengan kedatangan Abraham dan Sonia. Felix pun menghentikan sejenak pekerjaannya untuk melayani tamunya dari jauh. Revina dan Sonia sedang sibuk bercerita tentang kisah Sonia di Paris, sedangkan Abraham dan Felix hanya mendengarkan. Hubungan kedua pria itu masih terlihat dingin. Tak ingin membuat suasana terasa canggung di antara mereka berdua, Felix mencoba untuk menggoda paman dari istrinya sekaligus adik iparnya. Bagaimana rasanya setelah berbulan madu? Tanya Felix tiba-tiba yang membuat Abraham mendelik. Kau pasti tidak akan cukup melakukannya hanya sekali. Felix tersenyum mengejek karena merasa berhasil menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Abraham. Sedangkan Abraham hanya mendengus karena tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan oleh suami dari keponakannya. Aku rasa kau juga begitu, balas Abraham datar. Felix terkekeh. Karena itu aku hampir gila saat kau dan Momi membawa Revina pergi dariku. Oh, lanjut Felix menggurui Abraham. Meskipun Abraham lebih tua darinya, tapi untuk hal yang satu ini Felix bisa membanggakan dirinya karena ia lebih berpengalaman. Bagaimana rasanya? Revina berbisik kepada Sonia.
Wajah Sonia bersemu merah karena mengerti apa yang dimaksud oleh Revina. Abraham dan Sonia mengakhiri kunjungannya setelah selesai makan siang bersama Felix dan Revina. Sementara itu jauh di belahan bumi lainnya, saat ini Mary sedang memujuk Eric yang baru saja pulang dari kantor. "Eric, kau mengertikan maksudku?" Mary terus mengikuti langkah suaminya. "Jadi, aku harus bagaimana?" tanya Eric pasrah karena wanita yang sudah hampir 30 tahun menjadi istrinya itu tidak akan berhenti sampai keinginannya tidak dipenuhi. "Aku ingin tinggal bersama dengan cucu kita." Mary mengutarakan keinginannya. "Sayang, kau tidak bisa memisahkan seorang anak dari ibunya." "Astaga, Eric, bukan itu maksudku. Aku ingin agar Revina dan bayinya tinggal bersama kita," terang Mary. "Tidak bisa juga, sayang. Felix, bagaimana jika kau membawa istri dan anaknya?" "Ya, sudah, kalau begitu aku akan ikut mereka tinggal di sana." Eric langsung menghentikan langkahnya mendengar perkataan Mary. "Lalu bagaimana denganku? Apa kau tega meninggalkan aku sendirian di sini?" Eric menggenggam tangan istrinya. "Aku tidak peduli." Mary berusaha menarik tangannya dari genggaman Eric karena kesal. "Baiklah, begini saja," kata Eric untuk membujuk istrinya. Mary memasang telinga dan begitu antusias untuk mendengarkan solusi yang akan disampaikan oleh suaminya. "Bagaimana jika kita membuat baby lagi agar kau bisa mengasuhnya?" lanjut Eric dengan wajah tanpa dosa. "Eric,